Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reginatur Agustin dengan NIM I1B1200117 dari Ruang 001 Prodi Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang penyimpanan dan retrieval kata. Penyimpanan dan retrieval kata. Salah satu hal yang menakjubkan dalam penggunaan bahasa adalah seberapa cepat orang menanggapi makna kata atau kecepatan pengucapan kata. Penelitian bahasa Inggris menunjukkan seseorang terdidik mengetahui lebih dari 150.000 kata dan mampu mengucapkan 90% lebih dari jumlah kata tersebut. Jumlah waktu rata-rata untuk mengucapkan kata dalam bahasa Inggris adalah 375 milidetik per kata. Di Indonesia sendiri belum dilakukan penelitian, tetapi berdasarkan kata yang terdapat di kamus yang berjumlah kurang lebih 72.000 kata, maka diperkirakan seorang terdidik mengetahui setidaknya 50.000 kata. Subjek penelitian juga dapat memperbaiki kata keliru yang didengarnya menjadi kata yang benar. Jika diberi sebuah kata, maka dalam 2 atau 3 detik dia sudah tahu apa kata itu tidak ada atau dia tidak tahu kata itu. Dengan hal seperti ini dapat disimpulkan bahwa kamus mental yang lebih sering disebut sebagai leksikon mental sangat terorganisir secara rapi dan baik, sehingga akses untuk meretrieve kata dapat dengan cepat dilakukan. Yang pertama yaitu leksikon mental. Leksikon mental seperti kamus yang disusun berdasarkan kata paling familiar dan paling sering digunakan. Leksikon mental juga memanfaatkan kesamaan bunyi, tetapi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Seperti yang pertama yaitu kilir lidah yang terjadi antara ingin mengucapkan jeruk tetapi malah terucap mangga. Maka itu karena mangga dan jeruk termasuk dalam kelompok makna yang sama, yakni buah-buahan, di mana kata ini akan bersebelahan di kotak mental sehingga menyebabkan kilir lidah. Yang kedua yaitu mengaitkan suatu konsep yang memiliki kesamaan. Misal mawar dan mobil pemadam kebakaran sama-sama memiliki konsep warna merah. Yang ketiga yaitu membentuk jaringan untuk ihwal yang bertentangan, seperti kata bodoh dan pandai itu bertentangan. Yang keempat, memperbarui isi dan makna kata sesuai dengan perkembangan zaman, seperti kata indikasi yang awalnya berarti netral menjadi berarti terlibat. Yang kelima yaitu menciptakan kata baru yang akan langsung dipahami maknanya oleh pendengar. Dan yang keenam yaitu memiliki informasi jauh lebih banyak, lebih lengkap, dan lebih rinci dari kamus biasa. Penyimpanan kata. Ada dua pandangan bagaimana manusia bisa menyimpan segala kata dengan segala informasi terkait di leksikon mentalnya. Yang pertama yaitu setiap kata disimpan terpisah atau yang bisa juga disebut sebagai word-based theory. Argumentasinya bahwa retrieval yang dapat dengan cepat dilakukan itu adalah karena kita hanya tinggal mencomot saja kata yang diinginkan. Contoh kata jatuh, menjatuhi, kejatuhan, menjatuhkan, jatuh. Disimpan sendiri-sendiri sebagai 5 kata yang berbeda. Dan yang kedua yaitu kata disimpan berdasarkan morfem atau yang biasanya disebut morfem-based theory. Argumentasinya yang pertama yaitu penyimpanan seperti ini lebih hemat karena hanya satu konsep yang disimpan, sedangkan konsep lain yang berhubungan diramu dengan mencampur morfem utama dengan afiks yang relevan. Contoh kata jatuh hanya disimpan sendiri, sedangkan afiks men, ke, kan, i, dan an itu disimpan sendiri secara kesatuan. Yang kedua yaitu waktu yang diperlukan untuk meretrieve kata multimorfemik lebih lama daripada yang bermorfem satu, seperti kata hunter lebih lama diproses karena terdiri dari han dan er daripada kata dokter yang tidak berasal dari kata dok dan er. Yang ketiga yaitu dari kilir lidah, di mana it waits to pay tertukar dengan it pays to wait. Dengan S yang masih tersimpan sendiri, jadi yang tersimpan adalah wait, pay, dan S. Faktor pengaruh untuk penyimpanan dan retrieval kata. Yang pertama yaitu berdasarkan kata yang lebih sering dipakai. Misal mati dan meninggal lebih sering digunakan daripada mangkat dan wafat. Yang kedua, berdasarkan medan semantik yang sama. Misal, jika terjadi kilir lidah dari jeruk ke mangga karena satu medan kata yaitu buah. Maaf, satu medan makna yaitu buah.
Bisa juga medan semantik yang berlawanan seperti kilir lidah dari bersih ke kotor. Yang ketiga, berdasarkan kategori sintaktik yang sama, seperti jika yang terkilir verba, maka verba yang menggantikannya, seperti saya ingin minta, pinjam uang maksudnya. Yang keempat, berdasarkan pembagian kata utama seperti verba mandi, adjektiva bersih, dan nomina beras, dengan kata fungsi seperti di, mana, bahwa, kapan, yang disimpan terpisah. Terbukti dari penderita afasia Broca yang kehilangan kemampuan meretrieve kata fungsi tetapi mampu meretrieve kata utama. Dan yang kelima yaitu berdasarkan kemiripan bunyi, seperti dalam lupa-lupa ingat mengatakan jenazah padahal yang dimaksud ijazah. Model penyimpanan dan retrieval kata. Yang pertama yaitu serial search model kata diretrieve seperti cara memakai kamus. Model ini memiliki 3 pintu masuk, yaitu yang pertama ortografi, fonologi, dan semantik atau sintaksis. Dan mempunyai 2 tahap, yaitu akses file dan master file. Jika kata kadal masuk lewat pintu ortografi dan ditentukan urutan huruf K, A, D, A, L memenuhi persyaratan bahasa, maka diberi bunyi pada jalur fonologi kadal, dan pada jalur sintaktik diberi kategori yaitu nomina, dan ada maknanya juga. Lalu pada master file, kadal dibandingkan dengan kata yang memiliki kemiripan huruf dan bunyi seperti kamal, kanal, kapal, dan makna seperti cicak, iguana, dan biawak. Yang kedua yaitu parallel access model yang terdiri dari yang pertama yaitu logogen model. Tiap kata memiliki logogen yaitu daftar yang menghitung jumlah fitur antara kata yang ada dalam leksikon dan yang diinput. Seperti kata sel yang mempunyai fitur ortografis awal S dan fonologi S, E, dan L, yang mana jika huruf S muncul sebagai huruf pertama dalam input, maka semua kata yang dimulai dengan S akan kena aliran setrum, mencapai tahap ujung proses dan logogennya dilepaskan, lalu barulah kata itu dapat dipahami. Yang kedua yaitu connectionist model, mempunyai 3 tingkat, yaitu yang pertama input, kedua unit akan berkaitan dengan huruf secara individual, dan yang terakhir output. Seperti melihat kata padi. Pada awal kita akan melihat huruf P yang visualnya garis tegak ditempeli lingkaran di kanan atas. Kemudian huruf P itu menggugah kata lain yang dimulai dengan kata P seperti pasar, pagar, pisang, dan puri. Lalu ketika melihat huruf A, maka kata pisang dan puri akan otomatis tersingkir, terus berlanjut sampai ditemukan kata yang dicari, yaitu padi. Yang ketiga yaitu cohort model, hampir sama dengan logogen model dan connectionist model, hanya saja cohort model ini terbatas pada input yang lisan. Misal saat mendengar huruf P, maka semua kata dengan huruf P seperti pisang, puri, petang, perangkat, perang akan teraktifkan. Lalu ketika mendengar huruf E, maka pisang dan puri akan tersingkir. Satu huruf R keluar, maka petang tersingkir. Sampai A dan Eng keluar, maka kita akan mengira bahwa itu perang. Akan tetapi keluar huruf K, maka gugurlah kata perang, menyisakan satu kata yang benar, yaitu perangkat. Pengetahuan tentang kata, yaitu yang pertama ada aspek semantik, yaitu tidak hanya tahu makna dasar, akan tetapi juga tahu nuansa lain yang terkait dengan kata. Misal kata kuda tidak hanya mengacu kepada binatang piaraan yang dapat dinaiki dan dapat menderek kereta, juga warna, makanannya, jenis, bahan, dan bentuk sepatunya yang berbeda dari sepatu manusia. Yang kedua yaitu aspek sintaktik, yaitu pengetahuan mengenai peletakan kata sesuai kategori sintaktik, sehingga kalimat yang dihasilkan benar dan sesuai. Contohnya sepatu adalah nomina, sehingga kita bisa menentukan pemakaian kata sepatu dengan tepat dan benar. Seperti, saya beri sepatu kuda itu, bukan saya sepatu kuda itu. Yang ketiga, aspek fonologis,
yaitu pengetahuan tentang apakah sebuah bunyi berasal dari bahasa kita atau tidak. Seperti setahu yang ditolak karena tidak termasuk bahasa kita, padahal semua bunyinya ada dalam bahasa kita. Yang keempat yaitu aspek pragmatik, memberi petunjuk kelayakan dalam berbahasa, hubungan sosial antara pembicara, pendengar, dan pihak ketiga seperti bahasa apa yang akan digunakan kepada seseorang yang lebih tua, lebih muda, dan seumuran kita. Makna suatu kata. Makna kata sangat luas kategorisasi dan konsepnya, sehingga tidak bisa ditentukan hanya dengan satu aspek. Maka dari itu ada teori untuk menangani masalah makna kata tersebut. Yang pertama yaitu teori fitur, konsep dari kelompok unit kecil yaitu fitur seperti objek kucing memiliki fitur kaki 4, berbulu, warna putih, hitam, coklat, abu-abu, dan lain-lain. Tetapi memiliki kelemahan karena tidak selamanya suatu konsep memiliki fitur yang tepat. Seperti sapi yang berkaki 5 juga bisa dikatakan sapi, padahal fitur sapi yaitu kaki 4. Oleh karena itu, dilengkapilah dengan teori kemiripan keluarga. Seperti dalam keluarga manusia, ada anak yang memiliki mata seperti ibunya, tetapi memiliki rambut seperti ayahnya. Dia mewakili fitur paling banyak akan menjadi prototipe yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menentukan suatu konsep. Yang kedua, teori berdasar pengetahuan, di mana fitur yang menentukan konsep tersebut hanya sebagai ciri permukaan saja. Sedangkan pengetahuan akan adanya esensi dari suatu objek yang diperlukan lebih untuk menentukan makna kata. Seperti orang yang punya fitur wanita, rambut putih, sangat tua adalah nenek. Tetapi orang dengan fitur di atas baru bisa dikatakan nenek jika ia sudah melahirkan anak dan anaknya sudah melahirkan anak pula. Organisasi konsep. Yang pertama ada model semantik hierarkis, yaitu konsep terkait satu sama lain secara hierarkis. Seperti jika konsep paling atas binatang memayungi semua konsep yang ada di bawahnya, yaitu konsep burung dan mamalia yang akan memayungi konsep perkutut, penguin, dan kucing. Lalu perkutut akan memayungi konsep dari perkutut Bangkok, perkutut lokal, dan lain-lain. Hubungan konsep inilah yang bersifat adalah, artinya perkutut Bangkok adalah perkutut adalah burung, dan burung adalah binatang. Dengan model ini akan lebih mudah dan cepat menentukan suatu konsep semakin dekat simpul konsepnya satu sama lain. Akan tetapi mempunyai kelemahan, yaitu kata abstrak tidak mudah dibuat hierarki, tidak selamanya orang mengikuti hierarki, dan jarak semantik yang sama belum tentu menunjukkan waktu reaksi yang sama. Yang kedua yaitu model perbandingan fitur, yaitu ada fitur wajib dan fitur opsional seperti sepeda itu wajib memiliki ban tetapi tidak harus ada boncengannya. Dan fitur ini yang dibandingkan untuk menentukan hierarki mana yang lebih tinggi. Seperti hierarki burung lebih tinggi daripada burung robin. Karena semua fitur yang dimiliki burung ada pada robin, tetapi tidak semua fitur yang dimiliki robin ada pada burung. Yang ketiga yaitu Spreading Activation Network Model, yaitu konsep dinyatakan dalam simpul yang berkaitan. Makin dekat jarak simpulnya, maka makin dekat pula konsepnya. Misal, konsep bunga tidak hanya terkait dengan mawar dan warna ungu, tetapi terkait dengan warna merah, yang juga terkait dengan mobil pemadam kebakaran. Cara kerjanya yaitu jika suatu konsep aktif, maka aliran listriknya akan menyebar ke simpul-simpul konsep yang lainnya. Makin dekat simpul konsepnya, maka makin kuat alirannya. Misal seperti kita lebih mudah menyimpulkan bahwa matahari terbit berwarna merah daripada harus mencari kesamaan antara matahari terbit dan mobil. Karena kita harus melewati simpul konsep seperti matahari terbit yang berwarna merah, merah seperti warna mobil pemadam kebakaran, dan mobil pemadam kebakaran adalah salah satu dari jenis mobil. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.